Kita akan kembali lanjutkan perbincangan Pak Sarman. Saya ingin tahu bagaimana pendapat dari kacamata para pengusaha mendengarkan hal ini. Kewajiban memang membayar THR, tapi full penuh dalam kondisi seperti ini sudah ada kemampuankah? Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Agatha tadi Betul. itu keadaan normal, ya kan? Kita saat ini kan keadaan abnormal. Ya. Sudah hampir setahun 1 bulan, ya. Kondisi ekonomi kita seperti ini, ya, dan pengusaha-pengusaha juga sudah merasakannya, omsetnya yang menurun, cash flow-nya yang sudah terganggu, profitnya yang sudah turun drastis, gitu kan, ya. Jadi memang begini, bahwa THR itu adalah merupakan kewajiban pengusaha, yes, ya, dan pengusaha tidak akan lari dari tanggung jawab itu. Betul. Ya. Bagi yang mampu, yang mungkin mereka produktif selama pandemik ini, katakanlah mungkin sektor telekomunikasi di sana, ada sebagian sektor makanan dan minuman, alkes mungkin, sebagian energi, oke. Tapi dominan pengusaha kita banyak tidak mampu. Ya, katakanlah misalnya begini, ya, sektor pariwisata yang sudah bulan Maret 2020 sampai saat ini, hotel, restoran, kafe, transportasi, travel, ratusan jasa, kemudian juga konstruksi, retail sudah banyak yang tutup, otomotif, disuruh bayar THR dalam kondisi seperti ini, ya nggak mungkin. Tapi kadang sempat diajak berbicara oleh pihak Kementerian Tenaga Iya, Kerja jadi mengenai hal begini, ini. kemarin itu kan LKS Tripartit juga melakukan dialog, rapat juga kan. Jadi sebenarnya rumusnya begini, bagi yang mampu silakan membayar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu 7 hari sebelum Idul Fitri. Tapi yang tidak mampu ada 2 opsi nih. Pertama, opsi mencicil. Mencicil berarti dia ada kemampuan dong, ya kan? Akan tetapi mungkin terbatas. Nah, ini kan harus ada formulasinya. Yang kedua, mungkin sama sekali tidak mampu. Kalau tidak mampu berarti kan harus ada penundaan. Ya, kalau penundaan itu berarti harus dibicarakan secara bipartit. Nah, setelah dibicarakan secara bipartit, baru nanti dilaporkan kesepakatan ini dengan terbuka lah, ya. Bagaimana keuangan perusahaan 2 tahun terakhir, ya, bagaimana profitnya, bagaimana omsetnya, dibuka aja gitu kan. Setelah itu nanti ada kesepakatan baru dilaporkan kepada Kementerian Tenaga Kerja atau mungkin Dinas Tenaga Kerja. Cuman saya lihat di surat edaran Menteri Tenaga Kerja yang baru ini ada yang sedikit yang harus diperjelas. Karena di satu sisi dikatakan bahwa kalau bagi pengusaha yang terdampak COVID silahkan berunding dengan serikat pekerja atau karyawannya. Tapi di bawah ada lagi kalimat menyatakan bahwa wajib membayar sebelum Hari Raya Idul Fitri. Nah, ini kan nanti ini bertentangan. Ini nanti akan menjadi polemik ketika terjadi suatu diskusi di perusahaan-perusahaan gitu loh. Jadi pemerintah dan juga serikat pekerja harus bijak melihat secara realitas apa yang dialami oleh dunia usaha saat ini. Indikatornya Put, sederhana aja, pertumbuhan ekonomi kita positif atau negatif saat ini. Bahkan di kuartal pertama 2021 ini indikasinya masih negatif di antara 1-2%. Kalau negatif pertumbuhan ekonomi kita, berarti kan memang realitas ekonomi kita masih belum stabil. Dunia usaha kita masih tertekan gitu loh. Jadi teorinya itu aja. Kalau positif pertumbuhan ekonomi kita, mungkin pemerintah bisa mendorong, ayo bayar THR tepat waktu. Tapi kalau masih negatif, ya itu indikator bahwa ekonomi kita masih belum berjalan maksimal gitu loh. Nanti kita minta Bu Agatha untuk bisa menanggapi hal ini apa disampaikan oleh Pak Sarman, tapi kita juga ingin dengarkan suara buruh, Mbak Nining. Silakan. Iya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mewakili kawan-kawan buruh, khususnya Konfederasi Kasbi gitu ya. Tunjangan hari raya ini selalu dicarikan celahnya gitu ya. Gitu. Setiap tahun sebenarnya dalam kondisi normal pun banyak para pengusaha yang juga tidak patuh terhadap aturan Permenaker sebelum 06 kan ada Permenaker 74 yang kemudian mengatur sebenarnya tunjangan hari raya ini adalah menjadi kewajiban para pengusaha untuk memberikan kepada para pekerjanya. Nah, kemudian ketika ini terjadi banyak pelanggaran, seharusnya kan harus ada pengawasan dan penegakan hukumnya. Ini juga menjadi problem. Nah, lagi-lagi kita mengkritik gitu ya, pemerintah selalu membuat kebijakan publik tapi menggunakan surat edaran gitu. Padahal hierarki hukum itu tidak dikenal dalam surat edaran gitu ya, peraturan pemerintah gitu, Permenaker, terus kemudian undang-undang dan beberapa kebijakan.
Nah, lagi-lagi surat edaran ini dijadikan untuk kebijakan publik gitu. Padahal surat edaran ini seharusnya digunakan hanya untuk kalangan tertentu, misalkan untuk kementerian atau internalnya. Nah, kita ingat di 2020 pandemi, pemerintah mengeluarkan surat edaran yang akhirnya banyak dijadikan ruang dimanfaatkan oleh para pengusaha, gitu ya, tidak membayar tunjangan hari raya, bahkan keputusan sepihak yang dilakukan. Padahal kementerian tahu dari puluhan juta, gitu, lebih dari 50 juta para pekerja atau buruh, hanya 3 juta yang berserikat. Nah, bagaimana mungkin gitu ya, gitu, buruh didorong untuk melakukan bipartit, padahal relasinya saja sudah sering tidak timpang. Ada serikat buruh saja, seringkali kebijakan sepihak itu pun diambil. Gitu. Surat edaran ini juga menjadi ambigu untuk dibawa gitu ya. Contoh misalkan surat edaran di masa pandemi mengenai tunjangan hari raya sebelumnya, terus mengenai tentang upah yang kemudian didorong untuk bipartit. Padahal kita pengusaha dan pemerintah tahu gitu ya, di mana letak ke posisi yang tidak imbang, terus kemudian ketidakterbukaan gitu, ini menjadi problem. Baik. Lagi-lagi hasil tripartit nasional dan kemudian dengan surat edaran yang dikeluarkan itu justru kemudian saya sangat mengkhawatirkan gitu ya, seringkali keputusan sepihak yang dilakukan. Contoh mengenai persoalan upah tahun kemarin yang dirundingkan, banyak perusahaan-perusahaan yang hari ini tidak menjalankan gitu ya. Bahkan ada yang buruhnya 50% dibayar, 20% bahkan yang sama sekali tidak dibayar. Artinya surat edaran ini kita masih mengkritik kepada pihak pemerintah, di mana kaum buruh semakin kesulitan, banyak yang korban PHK, dirumahkan gitu. Kalaupun bekerja tidak full dibayar upahnya, kalaupun dibayar upahnya bahkan kenaikan upah 2021 pun masih belum banyak perusahaan yang melakukan kenaikan. Boleh cek lah di kawasan-kawasan atau di pabrik-pabrik. Baik, ya, gitu. Apalagi tunjangan hari raya ini menjadi kewajiban dan harapan dari kaum buruh bagaimana untuk memenuhi kebutuhan, di mana hari ini semua mahal kan. Gitu. Ya, baik Mbak Nining, kita sudah mendengarkan catatan dari Mbak Nining mewakili rekan-rekan pekerja tentunya. Pak Trubus, kalau kita melihat ini keinginan ataupun juga kebijakan dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja, mungkin atau tidak dilakukan? Iya, mestinya mungkin. Mestinya mungkin. Nanti kita akan bahas mengenai asalannya, tapi setelah jeda berikut ini kami bisa kembali. Kita lanjutkan perbincangan Pak Trubus. Tadi Bang Sarman sudah menceritakan realitanya yang dialami oleh pengusaha ini seperti ini. Kemudian dari kebijakan pemerintah seperti itu. Suara buruh juga ada. Tapi Pak Trubus mengatakan bisa kok sebenarnya dilakukan surat edaran ini. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Iya, menurut saya surat edaran itu bisa dilaksanakan dengan catatan memang ada sisi-sisi atau aspek-aspek yang harus dipertimbangkan, terutama adalah kapasitas atau kemampuan dari perusahaan masing-masing. Ya, karena kan ini kan harus dilihat bahwa ada perusahaan yang memang mampu gitu ya. Nah, mampu ini jangan sampai nanti beralasan seperti dikatakan tadi bahwa dia nanti berdalih karena pandemi tidak mau membayar, karena perusahaan-perusahaan yang nakal itu kita juga banyak gitu ya, nggak mau bertanggung. Sehingga kebijakan pemerintah memaksa seperti itu ini kan koersif, memaksa supaya mereka harus bayar kan gitu, isinya utuh penuh. Itu kita dukung, tetapi dalam konteks itu tentu juga tidak bisa di dalam implementasinya kemudian itu sifatnya betul-betul memaksa dalam kondisi yang real. Kan artinya harus mempertimbangkan realitas yang ada. Karena itu menurut saya agar semuanya bisa berjalan, artinya buruh juga mendapatkan keuntungan, perusahaan juga bisa berjalan, dan pemerintah punya kewajiban untuk apa istilahnya sebagai wasit lah ya, harus terus mengembangkan ke tingkat yang lebih lanjutannya, kelanggengan ataupun kelestarian dari apa usaha itu, perekonomian bisa jalan. Tetapi harus diingat Mbak, semua kebijakan ini nanti akan berujung kepada bagaimana kapasitas pemerintah untuk betul-betul membuat semuanya serba adil, proporsional. Itu yang penting. Karena kalau itu tidak sampai jalan, pasti akan ujung-ujungnya ya ini stuck itu nanti. Stuck artinya buruh juga dengan kepentingannya, perusahaan dengan kepentingannya, pada akhirnya bukan
bukan pemerintah bisa memperoleh keuntungan yang positif, dunia kepercayaan dunia usaha lah, paling tidak ya dunia industri. Pada internasional juga, ini juga harus dilihat investasi lah ya. Ini harus juga dilihat sebagai secara keseluruhan. Karena itu pemerintah tidak bisa main-main dalam hal ini, harus memastikan bahwa semuanya bisa berjalan secara proporsional. Itu aja, Mbak. Baik. Dan tentunya tadi kita sudah sampai pada apa yang disampaikan dari masing-masing pihak, perwakilan dari pengamat kebijakan publik, kemudian juga Pak Sarman dari dunia usaha, kemudian dari juga Kementerian Tenaga Kerja, Mbak Nining Elitos juga mewakili suara buruh, tapi sayangnya karena keterbatasan waktu juga kita tidak bisa lebih lama lagi membahas mengenai hal ini, tapi semoga kita punya kesempatan lagi untuk bisa mendengarkan dan juga menyesuaikan tadi itu seperti kata Pak Trubus, adil semuanya, baik dari para pengusaha dalam kondisinya sekarang yang juga terjepit, kemudian dari buruh juga mendapatkan haknya secara maksimal, dan juga kepentingan ataupun juga instruksi dari pihak pemerintah juga dijalankan dengan baik. Terima kasih untuk para narasumber, Mbak Nining Elitos, terima kasih, Bu Agatha, terima kasih, Pak Trubus, terima kasih, Pak Sarman, terima kasih, terima kasih. Baik, perbincangan ini sekaligus juga menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Kali ini sesaat lagi Windy Wellington yang menemani Anda di Kabar Utama. Saya Putri Viola pamit, selamat malam, sampai jumpa.